Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Tuan Chen, ketika kami berteleportasi ke sini, Anda tidak pernah sadar. Selama proses teleportasi, kesadaran semua orang tertutup, seperti orang mati. Namun, setelah diteleportasi, kesadaran akan pulih, tetapi kamu tidak pulih, yang membuat kami berdua takut. Rusak. Petik 2. Ji Yun mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Bagaimana dengan orang-orang ini? Chen Ping bertanya sambil menunjuk ke sekitar selusin biksu yang tidak bergerak di sekitarnya. Mereka semua mati. Setiap kali susunan teleportasi diaktifkan, selalu ada orang pintar yang menyebarkan kesadaran spiritual mereka dan ingin mengalaminya, teleportasi kekuatan arai titik. Orang-orang ini semua tidak patuh. Setelah memancarkan kesadaran spiritual mereka, kesadaran mereka dilucuti oleh susunan teleportasi. Meskipun mereka tidak mati, mereka pasti mengikuti orang mati. Seorang biksu berusia 40-an berkata ketika dia melewati Chen Ping dan yang lainnya. Pada saat ini, Chen Ping juga memikirkan situasinya sendiri pada saat itu, dan situasi dengan orang-orang ini persis sama. Itu juga karena keingintahuannya sehingga dia memancarkan sinar kesadaran spiritual, itulah sebabnya susunan teleportasi memiliki seluruh jiwanya terpampang di tubuhnya. Tanda seru. Untungnya, pada saat kritis, Daluo Jindian di lautan kesadaran menyelamatkan nyawanya. Chen Ping sedikit takut saat ini, tetapi mengingat kejadian yang dia alami, Chen Ping menemukan bahwa ketika lelaki tua itu sedang menyiapkan susunan teleportasi, Chen Ping mengingat semua yang ada di pikirannya. Dengan kata lain, jika Chen Ping memiliki kekuatan yang cukup sekarang, dia dapat mengikuti instruksi orang tua itu dan mengatur susunan teleportasi yang besar ini. Memikirkan hal ini, Chen Ping menjadi bersemangat lagi. Tuan Chen, sebaiknya kita segera pergi. Kota terdekat di sini mungkin berjarak ribuan mil. Jika hari mulai gelap, mungkin ada monster di tempat ini. Li Yun mengingatkan Chen Ping, yang tercengang. Oke. Chen Ping mengangguk, lalu melihat ke pegunungan dan hutan di sekitarnya, dan berkata dengan sedikit kebingungan, kita diteleportasi oleh susunan teleportasi, bukankah kita harus diteleportasi ke susunan teleportasi lain? Bagaimana mereka bisa diteleportasi ke tempat ini? Sepertinya tidak ada susunan teleportasi di sini. Chen Ping sangat bingung. Dalam pemahamannya, sepertinya itu adalah teleportasi antara dua susunan teleportasi. Bagaimana mereka bisa diteleportasi ke sini? Ada di antah berantah. Tuan, susunan teleportasi yang Anda sebutkan adalah transmisi dua arah yang tetap, tetapi susunan teleportasi yang kami buat tidak demikian. Susunan teleportasi ini hanya akan memindahkan orang ke area umum. Lokasi tiap teleportasi tidak sama, tapi tidak terlalu berbeda. Ngomong-ngomong soal teleportasi ini, formasi tersebut setara dengan mengoyak ruang dan waktu, memungkinkan setiap orang melewati celah di ruang angkasa dan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tetapi terkadang ketika susunan teleportasi tidak berfungsi, orang akan dipindahkan ke tempat lain. Soalnya, karena kerancuan ruang dan waktu, maka letak transmisi juga akan tergeser. Huo Feng mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Huo Feng, Chen Ping akhirnya mengerti, jadi mereka segera keluar dari hutan. Ji Yun menemukan ruang terbuka dan melepaskan pesawat tersebut. Mereka berencana membawa pesawat tersebut ke kota terdekat. Beristirahatlah dan buat rencana selanjutnya. Tapi saat pesawat Ji Yun dilepaskan, banyak biksu berkumpul di sekitarnya. Rekan Tao, berapa biaya untuk menaiki pesawatmu? Seseorang bertanya pada Ji Yun. Maaf, saya sendiri yang terbang dengan pesawat ini dan saya tidak meminta penumpang. Ji Yun melambaikan tangannya. Rekan Tao, saya benar-benar cukup kaya untuk memiliki pesawat sebesar itu. Tapi demi kenyamanan, izinkan saya. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Orang lain maju dan mengikuti Ji Yun untuk mendekatinya. Li Yun hendak berbicara ketika dia melihat Tuan Naji, yang mengikuti penguasa Istana Juman,
berjalan mendekat dan naik ke pesawat tanpa penjelasan apapun. Li Yun sedikit mengernyit dan hendak marah, tapi dihentikan oleh para biksu di samping. Rekan Tao, ini Tuan JR. Dia bisa menaiki pesawat Anda. Ini adalah berkah Anda. Di kota kuning dan biru di depan Anda, keluarga Li adalah keluarga terbesar. Jika Anda ingin pergi ke kota di depan untuk beristirahat, maka jangan menyinggung JR, Tuhan. Biksu itu berbisik pada Ji Yun. Keluarga Li. Li Yun tertegun, lalu ada sedikit keterkejutan di wajahnya, karena ayahnya mengatakan bahwa kampung halaman mereka di sini, di wilayah tengah, mungkin tuan kedua Ji ini adalah kerabatnya. Memikirkan hal ini, Ji Yun hendak bergegas maju dan mengikuti pihak lain untuk mengenali kerabatnya, tetapi ditahan oleh Chen Ping. Biarkan orang-orang ini naik dulu lalu bicara. Chen Ping berkata pada Ji Yun. Ji Yun tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, tapi dia tetap mengikuti maksud Chen Ping dan berbalik ke arah orang-orang di sekitarnya. Beku itu berkata, karena kita sedang dalam perjalanan, mari kita semua naik pesawat. Ketika Ji Yun mengatakan ini, banyak biksu yang mengucapkan terima kasih satu demi satu. Segera, pesawat itu mulai dan terbang menuju kota di depan. Tuan kedua Ji itu duduk di depan, tapi tidak ada orang di sekitarnya yang berani duduk, semua orang berkerumun di belakang, mungkin karena takut memprovokasi dia. Tuan Chen, kenapa Anda tidak membiarkan saya naik dan bertanya? Mungkin tuan kedua Ji ini adalah kerabat saya. Ji Yun berkata pada Chen Ping dengan bingung. Sebaiknya kau tidak membeberkan urusan keluarga Ji dulu. Saat kita sampai di kota kuning dan biru, kita bisa menanyakan urusan keluarga Ji dan membuat rencana untuk waktu berikutnya. Kata Chen Ping. Ji Yun tidak pernah tinggal bersama keluarga Ji sejak dia masih kecil, sehingga anggota keluarga Ji tidak mengenalnya dan bahkan tidak memiliki perasaan apapun padanya. Tanpa mengetahui apapun tentang keluarga Ji, Chen Ping takut akan terjadi kesalahan jika Ji Yun gegabah mengenali kerabatnya. Jika ingin tahu tentang kota Huanglan, tanyakan saja langsung kepada saya. Saya sudah tinggal di kota Huanglan selama lebih dari 10 tahun. Biksu yang mulai menghentikan kemarahan Yu Yun datang. Chen Ping memandang biksu itu, dia tidak tinggi dan memiliki mulut dan pipi yang lancip, tetapi matanya cerah. Ada Tuhan. Sekali lihat beku ini, dia adalah tipe orang yang rakus akan uang dan penuh nafsu. Chen Ping tidak bertanya apapun, dia hanya mengeluarkan 1 juta koin dan melemparkannya ke biksu itu. Mengambil uang itu, biksu itu sangat gembira sehingga dia tidak bisa membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan cepat, apapun yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Nyaman. Tanyakan, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu, dan saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Izinkan saya bertanya, apakah keluarga Ji adalah keluarga terbesar di kota kuning dan biru? Apakah ada penguasa kota di kota kuning dan biru? Chen Ping bertanya pada biksu itu. Tentu saja keluarga Ji adalah yang terbesar. Penguasa kota kuning dan biru juga merupakan boneka. Semua orang tahu bahwa Ji dari kota kuning dan biru. Keluargalah yang mengambil keputusan akhir. Tahukah kamu mengapa kota ini disebut kota kuning dan biru? Biksu itu bertanya secara misterius. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Lihat, apa warna pakaian Tuan Ji? Biksu itu menunjuk ke arah Tuan Ji di depan. Dikatakan. Chen Ping melihatnya dan kemudian berkata, gaun biru muda. Benar, ada bos lain di keluarga Li, yang kini menjadi kepala keluarga Ji. Mereka semua memakai pakaian kuning, sehingga kota ini kemudian disebut kota kuning dan biru. Biksu itu menjelaskan. B. Maksudmu, keluarga Ji dikendalikan oleh 2 saudara laki-laki. Kudengar keluarga Ji terdiri dari 3 saudara laki-laki. Namun, bertahun-tahun yang lalu, adik bungsu dari keluarga Ji meninggalkan keluarga Ji demi seorang wanita dan tidak terdengar lagi kabarnya sejak saat itu. Sekarang hanya 2 saudara laki-laki inilah yang memegang kendali keluarga Ji. Kata biksu itu. Begitu biksu itu selesai berbicara,
wajah Ji Yun tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Bukankah ini berarti dia ada di sini? Ayah. Tepat ketika Ji Yun sangat bersemangat dan ingin mengungkapkan identitasnya, Chen Ping menatapnya dengan dingin. Ji Yun menelan kembali kata-kata yang ada di bibirnya. Namun Ji Yun tidak tahu bahwa tidak jauh dari mereka, seorang biksu berjanggut lebat sedang menciumnya erat-erat. Awasi mereka. Rekan Tao, silakan lanjutkan berbicara. Chen Ping memberi isyarat kepada biksu itu untuk terus berbicara. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa rahasia, yang lain tidak mengetahuinya. Biksu itu berdeham, lalu berkata secara misterius, sebenarnya, kedua saudara laki-laki dari keluarga Ji tidak berselisih sama sekali. Alasan mengapa murid dari dua garis ini tidak mengenakan pakaian dengan warna yang sama adalah untuk memudahkan diferensiasi. Dikatakan bahwa warna dipilih berdasarkan kesukaan, namun nyatanya tidak demikian, karena murid-murid silsilah guru Ji terbiasa sombong dan mendominasi, serta sering menimbulkan masalah sehingga membuat keluarga Ji terkenal kejam. Petik 2. Kepala keluarga Li juga mendapat ide ini karena dia adalah murid guru JR dan tidak bisa mengelolanya. Ada cara mengetahui murid keluarga Ji yang mana asalkan melihat warna pakaian di jalan. Petik 2. Ini informasi eksklusif saya, orang lain tidak mengetahuinya sama sekali. Biksu itu sangat bangga, merasa bahwa dia tahu banyak dan sangat bangga. Namun saat biksu itu selesai berbicara, aura samar menyelimuti dirinya. Chen Ping sudah menyadarinya sebelum orang lain menyadarinya. Aura ini memancar dari master kedua Ji. Tampaknya meskipun dia duduk di depan, dia masih mengetahui setiap gerakan di belakang. Tetapi biksu itu belum merasakan bahaya datang, dan masih mengoceh tentang kota Huanglan. Segera, pesawat itu tiba di atas kota Huanglan, dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sebuah kota seperti raksasa binatang buas. Berbaring di bumi, pesawat itu perlahan mendarat tidak jauh dari gerbang kota kuning dan biru, dan banyak biksu mulai berjalan menjauh. Tepat ketika semua orang keluar dari pesawat, Tuan Ji perlahan turun. Namun ketika Tuan Ji melewati biksu yang banyak bicara itu, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Saya melihat kepala biksu itu meledak seperti semangka dengan satu tembakan telapak tangan di kuarter kedua. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi, ketika mereka melihat Tuan Ji tiba-tiba membunuh seseorang, mereka semua ketakutan dan bersembunyi. Tanda seru. Jika seseorang berani berbicara omong kosong tentang keluarga Ji kita, inilah hasilnya. Setelah Tuan Ji selesai berbicara, dia berjalan maju perlahan. Kata-kata Tuan JR sepertinya ditujukan untuk Chen Ping dan yang lainnya, meminta mereka untuk tidak mencampuri urusan keluarga Ji. Saat Tuan Ji berjalan ke depan, gerbang kota kuning dan biru perlahan terbuka, dan beberapa monster menarik gerobak. Mengusir. Di belakang gerobak ada sekelompok pria dan kuda mengenakan pakaian biru. Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mengambil master kedua musim ini. JRG naik ke kereta dan kemudian memasuki kota. Semua orang melihat ke arah biksu yang ditampar sampai mati, dan mereka semua terdiam dan berjalan menuju kota. Ji Yun menyingkirkan pesawat itu, lalu mereka bertiga juga masuk ke kota. Keramaian kota tampak sangat ramai, adat istiadat di sini jelas mengikuti adat istiadat di Northern Territory. Ada beberapa perbedaan. Hal ini membuat Ji Yun sedikit bersemangat. Lagi pula, dia belum pernah meninggalkan benua utara meskipun dia sudah dewasa. Melihat Ji Yun seperti itu, Huo Feng tersenyum dan berkata, lihatlah penampilanmu, yang belum pernah melihat dunia. Saya telah dipindahkan ke benua Yu. Ji Yun dan Huo Feng sedang berbicara dan tertawa, tetapi Chen Ping tidak berkata apa-apa karena dia merasa ada yang mengikuti mereka di belakang mereka. Sejak dia berada di susunan teleportasi, dia selalu merasa seperti ada sepasang mata yang menatap mereka. Sekarang ada orang yang mengikuti di belakangnya, yang membuat Chen Ping lebih waspada. Tuan, ada apa? Huo Feng menyadari ada yang tidak beres dengan Chen Ping dan bertanya pada Chen Ping. Jangan tanya,
Ikuti saja aku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya, dan dia berjalan secara khusus menuju gang dengan lebih sedikit orang. Meskipun Huo Feng mengikuti Ji Yun dengan keraguan di wajahnya, dia tidak berani bertanya lagi dan hanya mengikuti Chen Ping di belakang. Setelah berjalan ke gang yang sangat gelap, Chen Ping berhenti. Huo mengikuti Ji Yun dan berhenti. Chen Ping perlahan berbalik, melihat ke gang yang kosong, dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu mengikutiku, keluarlah."